Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan tausiah atau renungan dari seorang agar kita mendapatkan pencerahan dalam kehidupan kita. Selamat mendengarkan dan menyimak renungan ayat surat Al-Baqarah ini. Jangan lupa awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dari ayat yang tadi dibacakan yang pastinya juga sudah kita hafal. Alhamdulillah. Di ayat-ayat sebelumnya Allah katakan Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman pada yang gaib, mereka yang kemudian melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan pada mereka. Bahwa yang rahimahumullah konfigurasi untuk menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, Allah katakan syaratnya adalah mereka-mereka yang i'tiqadnya, akidahnya kuat, yang beriman pada yang gaib, beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada Rasul, kitab dan sebagainya. Kemudian bukan hanya sekadar dia secara keyakinan dia mengimani, tapi mampu menunjukkan mengaplikasikan keimanan itu untuk melaksanakan sholat. Dengan sholatnya dia yang sholat yang mampu menjadikan tanha anil fahsya'i wal munkar, ya, sholat yang mampu untuk menjauhkan diri daripada kekejian, daripada kejahatan, daripada kemungkaran. Ketika sholat yang tidak mampu melahirkan, tidak mampu membawa kebaikan dan kebermanfaat bagi dirinya, maka sesungguhnya juga akan terhalang untuk mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Akidah, keyakinan, keimanan, kemudian kerja, ya, kalau sholat itu dibagikan sebagai sebuah aplikasi daripada keimanan, maka keyakinan kita terhadap segala sesuatu dan kemudian diiringi dengan kerja amaliyah, ya, amaliyah mampu kita laksanakan. Dan yang selanjutnya adalah yang giving, selalu memberikan, menginfakkan sebagai rezeki yang kami berikan pada mereka. Harus selalu syarat selanjutnya, kalau sholatnya rajin, kemudian dia mengimani tapi tidak memberi, ya, tidak berean, tidak bukan jiwa yang selalu sedia untuk menolong orang lain, maka sesungguhnya juga tidak akan masuk di dalam orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Jadi pada sisi ini alhamdulillah dalam 1-2 hari ini, besok kali ya, Harfa itu akan milad yang ke-17, ya, Sweet 17, ya. Dan ternyata kita diajarin tentang giving oleh teman-teman di Harfa. Ini ya buat Pak Yudi, ya, Coach Pak Kadis yang sudah menggawangi Harfa sejak dari pertama kali, Harum namanya, gitu ya, sampai saat sekarang ini. Kita diajarkan untuk menjadi giving, maka bersyukurlah menjadi bagian daripada itu. Bahkan kita harus iri terhadap teman-teman yang terjun di dunia zakat. Karena apa? Pekerjaan mereka, profesi mereka itu tercantum di dalam Al-Quran, ya. Sementara kita barangkali, walau saya pribadi sebagai dokter, ya, atau profesi yang lain itu nggak masuk di dalam disebut dalam Quran, tapi sebagai seorang amil zakat atau menjadi bagian daripada itu suatu profesi yang sangat mulia dan disebutkan dalam Al-Quran, ya. Maka di sini kemudian giving itu harus menjadi bagian daripada jiwa kita untuk selalu memberi, ya. Karena ketika ada peluang menuju kebaikan, dan giving itu tidak hanya sekadar dalam bentuk harta saja, so pasti, tapi giving dengan donor darah yang sudah menjadi kebiasaan kita, ya. Donor darah itu adalah merupakan bagian giving. Dan sesungguhnya ketika kita giving, ketika kita infak, sedekah dan sebagainya,
keperluannya bukanlah untuk orang yang kita bantu, tidak, tapi sebenarnya kebutuhannya adalah untuk diri kita sendiri, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan, pasti juga akan melipat gandakan apa yang kita berikan untuk orang lain. Terus ketika kita melaksanakan donor darah, kita membantu orang pada kesehatan, maka sesungguhnya Allah akan memberikan pada kita, mengaruniakan pada kita juga kesehatan. Ketika kita giving, ya, dengan ilmu yang kita punya, dengan secuil ilmu yang kita punya, maka sesungguhnya ilmu itu hanya akan berkembang ketika itu dia diberikan, ya. Maka sesungguhnya ketika kita berikan ilmu pada orang lain menjadi ilmu yang bermanfaat, itu pun akan menjadi limpahan pahala pada kita yang akan terus mengalir selama orang-orang itu melaksanakan ilmu itu, ya. Makanya pada sisi ini bersyukurlah Coach Yaji, dia yang menjadi guru, yang ilmunya kemudian digunakan oleh murid-muridnya pada kebaikan, ya. Mungkin kita pada para guru ini akan terkenyak, akan terkejut ketika di yaumil akhir kelak ternyata dia akan mungkin takjub ketika betapa banyak limpahan pahala yang mengalir dari murid-muridnya, yang murid-muridnya itu melakukan banyak kebaikan, dan dia menjadi mempunyai andil dalam kebaikan itu. Amin. Itu akan memperberat timbangan pahalanya, insyaallah. Ya, Allah, berbagai macam kebaikan yang bisa kita lakukan, dan kita niatkan hawa itu, kan itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Walladzina yu'minuna bil ghaibi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah yang kemudian mendapatkan petunjuk. Di sisi ini untuk kita bisa mendapatkan petunjuk adalah kalau lihat di dalam ayat yang ketiga adalah selain beriman, kemudian salat yang tanha anil fahsya'i wal munkar, dan kemudian giving. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang selalu ingin memberi, ya, menjadi pribadi yang selalu ingin memberi pada siapapun, bahwa kebaikan itu tidak menjadi pribadi yang selalu ingin memberi pada siapapun, bahwa kebaikan itu tidak boleh dimonopoli oleh seorang. Kita harus siap dan ridho dan rela untuk menjadi bagian daripada kebaikan. Ketika paling tidak ketika kita tidak menjadi di dalam grup itu, misalkan kalau kita punya teman saudara kita di harta misalkan, tapi kita share kebaikan harta ini, sehingga mudah-mudahan dengan link-link yang kita punya orang kemudian berinfak, dan karena link itu kemudian kita menjadi ke bawah-bawah pahalanya, ke pahala kebaikan itu, insyaallah. Boleh pelihara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.